berdasarkan iman kalian bahwa junjungan kalian ini merupakan suri teladan karena dia adalah utusan dari Sang Ilahi atau ya Allah gitu ya. Tetapi bagaimana sosok atau orang yang kalian anggap sebagai suri teladan ini ya yang konon katanya sudah berusia 53 tahun kemudian melakukan hubungan atau bentar. Nggak apa-apa Mikabir. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Aktivitas seksual dengan anak berusia 9 tahun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ahmad Fauzi. Saya. Sabar dulu Roma. Ahmad Fauzi. Oke, izinkan saya turunkan. Oke, Roma, bertanyalah kau baik-baik agar terima kebenaran itu. Saya akan bertanya langsung ke jantung iman Anda, ya. Oke, saya bertanya ya terkait dengan junjungan Anda, Nabi yang Anda muliakan, yang Anda tinggikan. Oke, Rifa, coba jawab pertanyaan saya berikut ini. Mengapa Nabi Anda menikahi Aisyah yang masih anak kecil? Kamu coba lihat Sahih Bukhari 5133. Apakah ini mencerminkan moral seorang utusan Allah? Jawab. Oke. Pertanyaan kamu ini sudah saya jawab tadi. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah? Saya sudah menjawab tadi, tapi mungkin kamu belum masuk. Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu wanita cerdas. Di antara istri-istri Nabi, mereka itu tidak sama seperti Sayyidah Aisyah. Dalam ilmu Islam ada yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur hukum-hukum tentang kehidupan beragama kami dan bersosial kami dalam Islam, di mana ilmu ini adalah ilmu yang berbeda terkadang antara laki-laki dan perempuan. Contoh, fikih perempuan dengan laki-laki itu ada perbedaan. Kami, bersucinya kami itu beda dengan laki-laki. Kami ada yang namanya itu adalah mandi wajib ketika setelah datang bulan. Ada kami diajarkan cara memperlakukan tubuh kami ketika kami setelah berjima ataupun setelah datang bulan. Maka Sayyidah Aisyah dinikahi salah satu hikmahnya oleh Rasulullah adalah menjadi guru bagi kami para perempuan, supaya ketika kami bicara tentang alat vital kami bagaimana memperlakukannya dalam Islam, tidak kami tanya kepada laki-laki tapi kami tanya kepada perempuan. Itu salah satu hikmah kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menikahi Sayyidah Aisyah itu justru menunjukkan akhlak Nabi kami mulia. Kenapa? Sayyidah Aisyah aja yang kalian bilang bocil dan korban pedofil aja mengakui bahwa suaminya adalah laki-laki yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Bayangkan loh. Kalian kan tuduh Sayyidah Aisyah itu korban pedofil. Si korbannya aja memuji suaminya.
Gitu loh. Inilah bukti Nabi kami bahkan menikahi anak kecil pun anak kecilnya tidak menjadi korban, bahkan tumbuh menjadi ulama besar. Daripada punya Tuhan temenan sama lonte, dicium kakinya sama lonte, saya lebih memilih Nabi yang menikahi anak kecil dan anak kecil ini tumbuh menjadi wanita hebat, karena pasti laki-laki ini hebat karena dia gembleng perempuan ini menjadi wanita luar biasa. Saya nggak mau punya Tuhan, katanya nggak punya istri, katanya nggak suka cewek, tahu-tahu ciuman sama lonte, dicium lagi kakinya sama lonte. Ah, itu saya nggak suka. Gitu. Nih. Begitu. Seperti itu ya, saudaraku. Oke, baik ya. Jadi Ini bentar, saya tunjukkan kepada kamu nih pembuktiannya ya, nih. Ini Nabi saya disaksikan sendiri oleh istrinya nih yang bilang nih. Ini istrinya yang kalian tuduh sebagai korban pedofil ya. Ini Sayyidah Aisyah, ini istri Nabi saya nih. Kalian kan tuduh dia korban pedofil nih. Tapi apa kata dia tentang suaminya? Nih, ya. Aisyah menjawab, "Ya, akan tetapi beliau adalah seorang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian." Atau beliau adalah seorang yang paling kuat menahan nafsunya dari kalian. Keren Nabi saya loh. Nabi saya istrinya bocil, cantik, cerdas, itu nggak dihabisi sama dia. Bahkan istrinya yang bilang, Nabi kalian itu adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Suami beliau sendiri yang bilang loh. Tapi ada Tuhan katanya nggak suka sama cewek. Giliran dicium lonte, diam aja. Di mana itu moralitasnya itu? Akan begitu perbandingannya. Kalau saya mah, Nabi saya nih keren banget nih. Anak kecil aja di bawah pengawasan dia langsung tumbuh jadi wanita hebat, berilmu, menjadi ulama. Aku yang herannya ya Roma ya. Nabi kami sah menikah di mata Tuhan, kenapa kau permasalahkan? Sementara Nabi kau banyak berzina, kau nggak pernah pertanyakan itu. Nggak pernah kau permasalahkan. enggak, Kan soalnya begini, diambilin Bang. lagi sama Tuhan loh. 2 Samuel pasal 7, 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Bahkan diambilin bini Enggak, orang loh. Gini Roma, nggak bentar aja masuk rumah, bentar aja ya. Nabi kami menikah keluarga perempuan tidak permasalahkan. Nabi kami menikah warga di sekitar tidak permasalahkan. Nabi kami menikah keluarga Nabi kami tidak permasalahkan. Nabi kami menikah istrinya yang lain tidak permasalahkan. Nah, kamu kenapa ada Nabi yang berzina, yang bersundal, yang mengambil bini orang lain pun kamu tidak permasalahkan ini? Bahkan Ishak itu menurut Rashi menikahi istrinya Ribka di usia 3 tahun loh. Bahkan di Yahudi sendiri halakahnya boleh mengawini anak kecil umur 3 tahun dengan memasukkan jari ke dalamnya. Kecuali ketika Nabi Muhammad menikahi Bunda Aisyah, keluarganya nggak terima. Warga Abu Jahal, sejahat-jahatnya Abu Jahal, tidak mempersalahkan pernikahan Nabi. Aku tunjuk umur 6 tahun di zaman dulu itu nggak umur 6 tahun seperti sekarang. Ya, ini aku tunjukkan data. Ya. Nih, aku tunjukkan data aja. Ya. Bahkan ya, ini masih di zaman kita. Di zaman kita, ntar ini aku gedein punya dulu. Di zaman kita, anak SD itu badannya udah segede gaban loh. Nih, data ya. Anak SD udah segede gaban, apalagi zaman Nabi Muhammad. Ini kita menggunakan logika. Tadi jangan samakan anak umur 6 tahun sekarang dengan anak umur 6 tahun zaman dulu. Anak SD di zaman kita yang sekitar 50 tahun yang lewat seperti anak SMA badannya. Nah, yang harus kamu pahami itu ketika ada nabi yang berzina yang diizini oleh Tuhan tanpa dosa. Bahkan Tuhan yang ngasih. Bahkan Tuhan yang ngasih. Begitu Roma. Cukup Roma, silakan bertanya aja. Oke. Jangan itu aja. Perasaan aku itu padahal udah dijelaskan loh. Begini. Udah sering diskusi. Ya, jadi begini. Kalian kan meyakini berdasarkan iman kalian bahwa junjungan kalian ini merupakan
suri teladan karena dia adalah utusan dari Sang Ilahi atau ya Allah gitu ya. Tetapi bagaimana sosok atau orang yang kalian anggap sebagai suri teladan ini ya yang konon katanya konon katanya sudah berusia 53 tahun kemudian melakukan hubungan atau Nah, bentar. Nggak apa-apa Mikabir, nggak apa-apa. Lanjut aja. aktivitas seksual dengan anak berusia 9 tahun. Oke, saya tanya. Kalian menyebutnya sebagai suatu tindakan bermoral tinggi dan teladan bagi umat manusia. Oke, saya tanya sama kamu. Gimana ceritanya gitu loh? Enggak, saya tanya sama kamu. Tunjukkan satu aku tanya literasi. lagi nih. Aduh, Kira-kira- sebentar dulu. Saya minta parameter itu harus ada Kira-kira. data. Misalnya Ya, ini nih. Tunggu dulu, Tunjukkan saya di selesaikan dalam. pertanyaan saya supaya clear. Ya, saya selesaikan. Nah, kira-kira tindakan yang seperti itu kalau dilakukan di zaman sekarang ada nggak satu negara Ada, saja oke, saya yang jawab. melegalkan tindakan apa tersebut? Kalau seandainya Anda Oke. lakukan, Tante Mikana, Aduh, Anda panjang lakukan kali. tindakan Udah itu nanya kalau aja. sekarang, Saya tanya Anda sama kamu. menikahi Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Dari cilik 9 umur 9 Tahun berapa? Apakah tahun itu berapa akan negara- ini? Udahlah banyak kali cerita kau. Aku Akan direstui? mengizinkan kau. Aku menjawab dengan cara bertanya. Kristen-Kristen yang mengkritisi pernikahan Rasulullah, coba kalian tunjukkan di kitab kalian itu larangan menikahi bocil dulu lah. Ya, itu satu. Yang kedua, coba kalian tunjukkan tahun berapa pernikahan wanita diatur dalam undang-undang. Coba tahun berapa? Maka ketika kalian sudah menjawab, pertama ada di kitab kau. Kalau tidak ada di kitab kau larangan menikahi bocil, berarti agama kau nggak ada adab. Berarti kau komplain ke agama kau dulu. Kalau di kami ada aturannya, menikahi wanita itu harus balik. Balik itu ditandai dengan fase menstruasi. Nah, agama kau berarti kau kritisi. Agama kau nggak ada adab. Gara-gara agama kau lah itu nggak ada aturan pernikahan, makanya banyak bocil dinikahi sama raja-raja Inggris dulu. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kau mengkritisi pernikahan nabiku, kutanya sama kau, Indonesia ini menentukan pernikahan perempuan itu tahun berapa di awal pertamanya? Coba kau jawab itu, buka mic-mu. Nggak usah banyak cerita, nggak usah bertele-tele sama aku, Rifa, panjang kali ceritamu. Nggak harus diatur juga, orang udah pada tahu bahwa ya dilarang menikahi gadis cilik. Sejak kapan? Gini, Di mana Pak, tertulis di kitab Gini, kau gini. ada larangan menikah jadi cilik? Gini, Diam dulu. Diam dulu. Ini nih Tidak kutunjukkan ada sama kau. larangan Inilah tertulis, biadabnya bukan Kristen ini. berarti Kristen. dibolehkan. Diam dulu. Ini buktinya dibolehkan. Kok nggak dibolehkan? Pendusta kau. Kau sendiri dapat kitab dari Yahudi. Yahudi sendiri mengizinkan anak umur 3 tahun dipapap. Vaginanya disodok. Tengok nih. Nenek moyang Tuhan kau kelakuannya. Ribka dinikahi usia 3 tahun. Masa kau bilang nggak boleh? Yahudi saja boleh menyodok anak 3 tahun. Kau Kristen kan agama kau dari Yahudi. Kok kau pula yang bilang nggak boleh? Bahkan kalau kau tengok, bukan Kita bicara framing. Nenek moyang Tuhan aja. kau, diam dulu. Ini Kita bicara fakta. hoax. Rashi, diam kau. Kau Kristen ini enggak. Gini loh, Kristen yang nggak ada adab. Kau dapat kitab dari Yahudi. Yahudi, ini Rashi, ini tokoh Yahudi nih. Yahudi berkata apa? Jadi Ishak saat berusia 37 tahun itu berhubungan seksual dengan bayi 3 tahun balita. Kok kebayang nggak itu? Bukan mendesah dia, mengoek dia. Ketika disodok barangnya bukan bukan. Kebayang nggak kau itu? Dan itu kelakuan nenek moyang Tuhan kau. Kelakuan Jangan nenek gitu, moyang Alif. Tuhannya. Ini Aduh, kamu aku lagi ngaku-ngaku diam sebagai dulu. Aduh, seorang- saya lagi sedang berdakwah. Kelakuan nenek moyang Tuhannya Kristen dan orang Yahudi, anak bayi yang masih bisa. Kalian kebayang nggak penis dimasukkan ke vagina usia 3 tahun? Nggak mendesah dia. Nggak ada tuh nggak ada. Kebayang nggak? Bahkan Burita Wahyu mengakui Yahudi itu mengizinkan memasukkan jari ke dalam lubang vagina anak usia 3 tahun lebih 1 hari loh. Ini loh. Dan ini yang kau bilang bermoral. Ini yang kau nggak bilang nggak boleh. Tidak ada, nggak, orang semua punya otak. Agama kau tidak ada aturan pernikahan. Bahkan kau bilang di agama kau kita kan punya akal. Di Eropa itu kalau bukan karena Islam semua pada berkutu, disodok, bokong orang-orang. Jadi lucunya Kristen, mereka nggak punya standar
moral, nabi-nabi di agama mereka bejat-bejat, tapi mereka mengkritisi pernikahan Nabi Muhammad yang bahkan tidak menyakiti Sayyidah Aisyah dan bahkan tidak menyakiti orang lain. Nabi Muhammad wajar menikahi anak kecil. Kenapa? Karena dia nggak bejat kayak kau. Kalau kau jangankan anak kecil, janda usia 35 tahun aja nggak layak kau nikahi. Kenapa? Jangan-jangan kau sodok bokongnya. Kenapa? Kau birahian, otakmu mesum. Dalam bayangan kau, ketika ada pria dewasa di dalam sebuah kamar, pasti disodok vaginanya. Pasti itu otakmu. Karena kau begitu mungkin. Karena di gereja Katolik banyak begitu kejadiannya. Makanya kau parameter otak kalian Kristen yang porno ini kalian letakkan kepada nabiku yang mulia. Nabiku otaknya nggak kotor, nggak mesum kayak kalian. Kalian jangankan anak kecil usia 6 tahun, nenek-nenek aja mungkin kalian sikat mungkin. Karena kalian mesum. Tunjukkan data 8 negara perkawinan anak perempuan di bawah umur. Agamanya apa kau tengok? Nigeria, Chad, Republik Afrika, Mali, Mozambik, Burkina Faso, itu agama Kristen semuanya. 8 negara pernikahan anak di bawah umur 2015 sampai 2021. Ya, ini apa? Data nih bos. Nah kalau kau mau merujukan, kalau kalian merujukan Nabi, kalau kalian Kristen, bentar dulu. Bukan katanya. Kalau kalian menyatakan Nabi Muhammad kami ini bejat dalam berhubungan badan, ya jumlah anaknya pasti lebih banyak daripada bininya. Itu aja logika. Bininya 11, anaknya cuma 7. Ini logika. Kalau Nabi Muhammad menganggarkan untuk perempuan itu untuk budak seksnya saja, udah banyak anaknya. Ini bininya 11, anaknya cuma 7. Itu logika. Kalau seandainya ya Kristen nenek moyangnya, kabur dia gara-gara oe. Kebayang nggak kau tuh? Kau bayangkan lah, renung kepikir-pikir gini. Kalau kita bicara anak usia 8 tahun, 9 tahun, ada cerita kisah nih. Aku kemarin ke Singapura. Aku lihat anak SMP. Kalian tahu nggak kayak mama badannya? Dan dia etnisnya dari suku India dan juga Arab. Nih, ternyata ada namanya fase puber dini. Ini tahun 2026 loh. Tahun 2026 aja anak 8 tahun dan 9 tahun dia sudah puber, sudah datang bulan menstruasi. Jangan kau bilang sama kayak anak kau. Anak kau tepos, dadanya kecil, kau samakan dengan anak-anak orang Arab, anak-anak orang India. Anak orang Arab, anak orang India usia 9-10 tahun udah kayak mama-mama. Nih, puberitas adalah masa ketika anak mengalami perubahan hormon di dalam tubuh. Ini ada namanya puberitas dini. Ya, ini namanya puberitas dini. Puberitas ketika anak nih namanya nih kalau anak usia 3 tahun nggak ada namanya puber. Kau kebayang itu anak usia tahun itu memang nggak kebayang. memang siapa umur 3 tahun pula di bawah kau. Ripka, nenek moyang tuan kau mengawini anak usia 3 tahun. Ripka. Nah, kalau nenek moyang Tuhan kau nggak ngawinnya bocil, nggak ada Tuhan kau. Iya. Ripka, nenek moyang Tuhan kau dikawin umur 3 tahun. Bukan kalau orang-orang di ewe mendesah, ini nenek moyang Tuhan kau. Nah, itu. Bayang nggak kalian tuh dipuaskan hawa nafsunya, usia 37. Ngeri loh. Itu baru nggak bisa kubayangkan. Kalau anak usia 8 tahun orang Arab ya banyak yang besar-besar badannya, udah banyak yang nikah. Temanku dulu ada temen bayangkan nih ya. Anak umur 3 tahun di oe sama orang dewasa nyampe jakun kali itu. Iya ya, tembus sampai mulut ya. Tapi coba kau bayang. Tapi aku pernah mau cerita samamu. Dulu aku pernah tinggal di Bukit Tinggi namanya Aur Kuning namanya. Nama daerahnya Aur Kuning. Waktu itu aku masih SMP, Mika. Nah, aku tinggal sama bapak aku dan aku di situ punya tetangga. Waktu itu dia nyuci mamanya, si Lilis namanya. Dia rambutnya cepak, cewek cantik, dia seusia sama aku, 11 tahun usianya. Pada waktu itu dia udah lakinya security Bank BRI di Aur Kuning.
usia kami sama-sama waktu itu. Aku mungkin Jangan nanti usiaku orangnya nonton, ngapain dibahasin orang, nanti keluarganya nonton nanti. Lilis, dia nikah waktu itu umur 11. Badannya udah gede, udah boha ya badannya. Suaminya security. Umurnya 11 waktu itu, 11 12 waktu itu. Waktu itu dia SMP. Berdo. soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Sekali lagi Tante Mika ngomong oe oe oe. Oe. Ya, makasih Bang. Terima Itu kasih. saya telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Kristen, tolonglah pertanyaan itu yang berilmu lah. Kalian tunjukkan kapasitas kalian tuh sebagai warga negara Republik Indonesia yang pernah sekolah, ya. Oe, Coba, oe. jangan yang oe aja. Padahal kalian udah tahu mirroringnya kemana, tetapi kalian sengaja membuat hati saudara Kristen nih kalian yang lain sakit hati gitu loh. Ketika dibongkar kenyataan yang pernah terjadi, memang pahit bagaikan Assalamualaikum, obat. Ustaz K. Nah, begitu ya. Jadi naik, diskusilah baik-baik. Kita berdiskusi pakai data, minta ketik permintaan, ketik satu, ya kita bahas. Benar nggak ini ajaran Kristen ini bisa diterima dengan akal? Benar nggak Kristen ini, benarkah ini bisa dikatakan Yesus ini Tuhan? Benar nggak kitab suci kalian ini adalah kitab suci? Itu yang kita bahas. Jangan kalian menghujat. Kalau kalian pancing kami, ya ibaratkan kami ini bom molotov, ya. Dia botol kecil, tapi ketika kalian bakar bisa meledak satu rumah. Bahan kami banyak. Oe. Koi tadi minta naik, ya. Marilah kita diskusi secara diskusi mendidik gitu loh, mendidik agar penonton mendapatkan ilmu. Jangan kalian itu diskusi hanya asas dasar kebencian. Nah, pahami pertanyaan itu. Kalau udah dijelaskan seperti ini udah selesai. Terima keadaannya. Kami menjawab dengan data, kalian menjawab dengan dusta. Kami yang diperbolehkan berbohong dalam 3 situasi, kalian yang melakukan kebohongan. Lucu. Oe. Belajar kalian oe. Ini gara-gara oe ini. Bawa sama aku oe. Bocil. Halo, Islam Kristen. Kekeng. Oke. Ada yang mau ditanggapi atau mau bertanya? Nunggu ini aja dari Pak mau nanya sama dia aja. Apa pertanyaannya? Enggak nunggu Pak yang siap dulu. Ya udah, dibawa aja dulu ya, makan ya. Naik teman-teman ya, ketik satu ya. Kita bertanya aja, kalian sulit loh bertanya loh. Bertanya. Anak Melayu. Siap Tante, mohon maaf, saya Muslim. Itu mau nanya, dalil ini tentang Ribka 3 tahun itu di mana ya? Itu di kitab Yahudi, Brunei. Bang. Ah, Minta referensinya nanti mau Rifa itu. Kitabnya soalnya saya pun Yahudi kan. upload juga baru ini, jadi masih ini nyari dalil ini, Ya, kemarin nggak ketemu. Di kitabnya Yahudi ada. Yahudi mengakui itu kok. Assalamualaikum. Ya, izin kuturunkan Bang anak Melayu ya. Biar OTN kita naikkan, kita bersamakan ya. Tolong ditutup ya. Assalamualaikum. Ya, Bang. Assalamualaikum. Izin. Ya, Waalaikumsalam Bang Waalaikum- Usep. Ya, ada. Waalaikumsalam, ada yang mau Tadi- disampaikan Bang? Itu tadi saya lihat ada hadis Siti Aisyah ya, menceritakan bahwa Nabi itu tidak paling bagus menahan syahwatnya. Tolong itu dong linknya, mau dong aku buat ini, buat referensi. Oh, abang nanti abang mencari aja, ketik aja di pencarian seperti ini. Aisyah memuji Nabi
Aisyah memuji Nabi itu banyak nanti referensinya. Itu banyak itu Oh keluar. gitu. Saya pikir Bunda ada alamat website khusus gitu. Kayaknya cepet nyarinya. Ada Uni, dia lagi sibuk nelpon itu. Ya tunggulah bentar ya, tunggu bentar. Tunggu nanti kalau udah saya standby aja. Ya, tolong disampaikan ya. Amir Asmono. Amir Asmono. Amir Asmono. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang. Saya cuma kepengen Mbak Uni mengatakan lagi oe. Oke, nanti kita sampaikan. Ada 2 orang minta izin saya turunkan bang ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Buat teman-teman Islam, ya mohon ya dibatalkan permintaannya. Kita utamakan Kristen karena di sini udah menunjukkan jam 12 malam. Jadi kita tidak membuang waktu. Mana tahu dengan waktu 5 menit atau 10 menit ada yang tercerahkan dan kembali ke fitrahnya dan masuk ke dalam akal pikiran mereka. Jadi buat teman-teman Islam mohon bantuan kerjasamanya agar membatalkan permintaan. Kita utamakan dulu Oten atau Oli, Oten Longor Indonesia. Buat Oli silakan naik. Kalau nggak Unirifanya lagi telepon, saya bertanya kepada kalian, jangan kalian merja bertanya ya. Barusan Ustadz Kenama telepon titip salam buat kita yang ada di sini. Masya Ustadz Allah, Kenama terima seneng kasih. aku. Ustadz Kenama seneng aku masuk ke Rumikana. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ya, Uni. Usep Salam. minta referensi Bunda Aisyah memuji baginda Rasulullah. Tadi di mana hadisnya? Siapa? Oh, Linknya, hadisnya ini. linknya. Coba download aplikasi Hadisoft. Itu enak banget loh. Aplikasi Hadisoft ini salah satu aplikasi yang memudahkan saya untuk mencari tahu hadis. Karena pertama ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia ini. Coba download aplikasi Hadisoft. Nih, Hadisoft ini, Hadisoft. Tuh, coba install ini di laptop teman-teman semua. Itu termasuk enak kok. Dan Boleh lihat itunya, nih gambarnya. Hadisoft. Android Saya di- saya. Saya nggak tahu di Android ini, di laptop saya. Nah coba, jadi di sini ada 9 kitab Hadis soft. ya. Oh iya, 1, hadis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kitab. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Sunan Ahmad. Nah, Sayyidah Aisyah itu memuji Rasulullah itu ada di hadis ini. Saya sudah bikinkan ininya ya, materinya ya nih. Nih, hadisnya itu 1857. Oh, mantap Coba diklik banget. di sini. Iya, 1857. Coba klik di sini 1857. Nih. Cari di hadis Bukhari. Nih. Hadis. Sorry bukan Iya, hadis Bukhari ini. Nih. Hadis. Ini Sahih Muslim ya, Sahih Muslim tuh. Nih. Sini Aisyah berkata nih, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nih. Aisyah kemudian kami pun bertanya, apakah Rasulullah SAW pernah mencumbuhi istrinya saat beliau sedang puasa? Apa kata Sayyidah Aisyah? Iya, tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsu. Berarti Nabi kita itu tidak secabul otak Kristen. Yang cabul tuh otaknya Kristen. Iya, kalau Nabi Muhammad itu aja ya mungkin udah lebih banyak ya anaknya daripada istrinya. Bayangkan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu tidak ada larangan menikahi 1000 perempuan loh. Tidak ada, kita pernah mendengarkan. Aplikasinya namanya adalah Hadisoft. Tapi teman-teman, Nabi kita tidak punya istri lebih dari 100. Nabi-nabi di Israel bininya gundiknya banyak. Inilah lucunya Kristen nih. Nabi Muhammad aja yang bahkan diizinkan kalau mau beliau menikahi 1000 bini. Boleh, nggak ada larangan.
Bahkan dia tidak lakukan itu. Bahkan dia tidak lakukan, bahkan istrinya tidak sampai 20. Tapi nabi-nabi Kristen, bininya ribuan, wundik. Bahkan Tuhan yang ngasih bini-bini orang. Bini orang pun diembat. Tuhannya ikut campur lagi ngasih. Inilah perbedaan kita, ya. Ini ya. Oke, buat teman Kristen yang mau minta permintaan silakan ketik 1. Kalau tidak sanggup, tidur aja sana karena memang berat bagi kalian. Ya, sangat Ada berat. 11 nih, saya bacakan ya nama istrinya Nabi kita ya. Khadijah binti Khuwailid ini itu istri pertama yang tidak pernah terlibat poligami selama 25 tahun. Bayangkan. Ya. Kemudian Saudah binti Hamzah. Ini janda-janda nih. Aisyah binti Abu Bakar inilah satu-satunya istrinya yang virgin. Salam. Ya. Ya oe. Tidak nenek moyang Tuhan nih. Pandangan Oli tadi apa Tante Mika? Oten Longor Oe. Indonesia. Aku kan bisa baca, Muhammad nggak bisa baca, mana yang longor? Oke. Longor gaul lah, kau bisa baca aja bodoh. Oke. Tuhan Biar ku jawab, Uni. Ya, Biar ku lebih jawab. longor gaul lah. Biar ku jawab. Bisa Yesus baca bisa aja baca Tuhan. nggak ketika dia baru lahir? Udah, nggak usah balik pertanyaan. Jawab. Yesus bisa baca nggak? Berarti Tuhan kau sempat buta huruf juga, Longor. Enggak, yang Udahlah, longor di tuh bawah begini lagi. loh. Di Yang lebih bawah parah aja. lagi longornya. Tuhan kau bisa baca tapi salah kutip. Lukas 24 ayat 46 itu. Buat apa bisa baca tapi bodoh? Dia Iya. bisa baca tapi nggak tahu musim pohon ara. Dia bisa baca tapi salah kutip. Lukas 24 46. Ada Jangankan itu nih. nggak ada. Ya. Ngapain punya Tuhan bisa baca tapi bodoh? Tuhannya bisa baca, tapi sampai sekarang Wahyuni masih Yahudi, bukan Kristen. Nabi Muhammad, Ya. Arab seluruhnya Islam gitu loh. Tuhan kalian itu baru lahir nggak bisa baca juga. Tuhan kalian itu bisa buta huruf juga. Biar tahu kalian. Yang mengajarkan Tuhan kalian itu manusia, lebih hebat manusia daripada Tuhan. Tuhan diajarkan membaca sekolah. Tapi karena botol, tulisannya merah semua. Kalau di kita dulu rapor kan kalau tulisan merah itu tanda bodoh. Nah kalau di Bible tengok, tulisannya merah semua. Ya. Makanya kalau ditanya, kalau nanti ditanya ke Tampol, apakah Yesus sebelum sekolah dia bisa baca? Nggak ada manusia yang bisa baca baru lahir. Yesus itu bisa baca harus sekolah dulu. Tuhan kalian itu sempat buta huruf. Lagi ngapain kalian mempromosikan Tuhan yang bisa baca orang nggak ada gunanya buat peradaban? Nabi Muhammad nggak bisa baca tapi ajarannya itu mempengaruhi peradaban Eropa dikeluarkan dari zaman kegelapan. Bahkan nabiku yang nggak bisa baca itu, apa yang dia ajarkan membuat Eropa itu jadi keluar dari kebodohan. Lah Tuhan kalian bisa baca gunanya apa buat peradaban? Nggak ada. Ngapain punya Tuhan bisa baca? Longor. Udah bisa baca, mati lagi. Udah mati, enggak tobat juga semua dunia. Iya. Harusnya kalau udah bisa baca itu kan pintar. Hindarlah dari kematian, Longor. Oli selanjutnya silakan naik. Oli selanjutnya silakan naik. Greeting. Halo, kenapa kau gak naikin saya? Kau mute saya tadi. Kau botol, Dan kau sekarang botol, jawab. kau sebanyak ini aku diskusi dengan orang Kristen. Ketakutan. Dengar dulu. Bisa kau jawab pertanyaanku? Ku tes. Bisa jawab pertanyaanku gimana? Ketakutan Enggak, itu. kalau kau bisa jawab satu pertanyaanku, ku lanjutkan kau. Ku naikkan kau, ku biarkan kau Udah bertanya di ya, sini. aku istirahat ya. Bentar aku bentar dulu kau sama Tante Mika. Kau urus diri kau sama Tante Mika. Aku mau izin dulu sama netizen. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Nanti suruh si Mika baca Al-Mulk ya buat kalian biar kalian tidurnya nyenyak ya. Kalau nggak suruh Nandar baca Al-Mulk untuk tutup karena saya mau segera istirahat. Dan teman-teman doakan semoga apa yang saya rencanakan ini diridhoi oleh Allah, berhasil dan saya dilindungi dari perbuatan maksiat, dari kejahatan manusia karena ada hal besar yang sedang saya upayakan dan hal besar ini demi
perjuangan umat juga ya. Dan teman-teman, saya meminta teman-teman semua untuk melambungkan doa. Karena saya lihat ketika kita punya niat baik untuk perjuangan apologet ini, banyak orang-orang yang tidak senang untuk mencoba untuk menghancurkannya. Doakan supaya saya tidak terganggu dengan hal itu. Doakan supaya saya tidak mungkin teman-teman kesel lihat saya terkadang membahas hal-hal yang berbau polemik. Saya tahu mungkin kalian nggak mau kita berpecah belah, saya juga nggak menginginkan hal itu, tapi saya juga manusia biasa. Nah, tolong teman-teman doakan supaya saya bisa menghandle emosi saya ketika saya difitnah, ketika program Mesia difitnah. Saya tidak sesumbar di publik. Saya juga sebenarnya tidak suka bicara di publik, tapi ketika kejahatan itu dilakukan di publik, saya harus konfrontasi, saya harus mengklarifikasi. Apalagi yang melakukannya adalah orang-orang yang dekat dengan saya, bahkan dia adalah orang Islam sendiri. Supaya tidak berkepanjangan dan tidak mempengaruhi orang lain untuk ikut jahat seperti dia, saya harus katakan itu di depan publik ya. Jujur saya katakan, saya nggak nyangka loh program Mesia ini mengguncang banyak orang loh teman-teman. Saya pikir program Mesia ini program iseng-iseng berhadiah dulunya. Jadi diawali dengan adanya Apologet Award pertama, Apologet Award kedua, kemudian diawali dengan keinginan saya ingin memberikan seluruh uang YouTube saya untuk apologet lainnya, membiayai wifi mereka. Ternyata malah mengguncang sebagian orang yang saya nggak ngerti kenapa. Mereka malah terguncang dengan Mesia ini, seolah Mesia ini dianggap sebagai saingan untuk, saya nggak tahu gitu loh. Jadi tolong doakan teman-teman agar saya selalu dilindungi oleh Allah. Semua yang saya lakukan niatnya itu tulus karena Allah, bukan karena pribadi saya, karena pribadi saya sudah di cover oleh Allah gitu ya. Oke, saya izin teman-teman untuk turun. Silakan nikmati diskusi ini dengan Tante Mika dan Greeting. Semoga teman-teman dapat hikmah, dapat hiburan juga ya. Mohon maaf kalau ada tadi kata-kata saya yang salah. Selagi saya ini bicara ada datanya, bagi saya itu bukan kesalahan. Kecuali sudah fitnah ya, kecuali sudah fitnah yang saya aturkan. Tapi selagi itu adalah komparasi dan mirroring dan juga datanya ada, maka itu bukan fitnah dan itu disahkan. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah semuanya, saya close cam. Silakan lanjut Tante Mika. Alhamdulillah tidur juga dia. Kubal-bal kalian, tergantung permintaan, giling halus atau giling kasar. Keriting. Kenapa Nabi Israel bejat? Berarti Iya. Muhammad nggak bejat ya? Enggak. Oke, kita baca Al-Ahzab 51. Kita buktikan Ya, baca. bahwa Allah itu menyuruh Muhammad menggauli siapa aja yang dikehendaki, bahkan ibunya sendiri boleh. Oke. Kan kau memang binatang. Di mana di sana ibunya? Memang biadab kau ini. Loh. Ya udahlah, aku tadi tunggu turun kau di bawah. Kau Oke. penipu ya. Dah di bawah kau ya. Kalau memang itu ada orang Kristen, apologet Kristen, udah itu yang dibawanya. Aku tadi mengatakan diskusilah. Nanti kalian pancing aku menghujat. Nanti banyak Kristen yang di bawah sakit hati, ya. Banyak Kristen yang di bawah sakit hati. Itu untuk istri-istrinya, nggak ada untuk orang tuanya. Kau kira aku nggak tahu? Mang babi kau. Ya? Nanti aku bongkar. Yesus melanggar 10 hukum Taurat. Yesus bersundal dengan perempuan Samaria. Yesus bersundal dengan perempuan yang diambil dari Yesus sumur. Yesus bersundal. Aku ada narasumbernya. Narasumbernya ini tidak ada dari Romo Patri Eliargo, dari tulisannya Martin Luther. Cuma aku berusaha untuk menjadi feminim, ya, lembut, nggak melakukan menyakiti hati Kristen. Tapi kalau kau pancing, ya, kau memancing, kau berdusta pertama di sana, kau katakan boleh menggauli ibunya, itu udah kedustaan, ya, tampar kalian nanti. Makanya aku nggak mau naikkan kau. Kau mau ini, kau tunjukkan. Kalau tidak ada di sana ibunya, ku bal-bali Kristen malam ini. Nggak berhenti aku sampai rungkat, ku bongkar aib Kristen. Kau tunjukkan. Tunjukkan di mana ada ibunya boleh digauli di sana. Oke.
ku tunjukkan ya. Ku bacain dulu deh, biar seru. Oke, Al-Asap 51 ya, ku bacaannya. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa saja yang kamu kehendaki di antara mereka. Boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Jangan kau potong-potong itu para istrimu. Loh, di sini nggak ada. Oke. Ini kutunjukkan data. Kau memang babi kau. Ya, meter dulu. Kutunjukkan, diam kau. Ini kutunjukkan data. Jangan kau diam kau. Ini sama aku. Ya. Engkau Nabi Muhammad boleh menaguhkan menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, siapa yang engkau ingini menggauli kembali istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Di mana ibunya di sini, biadab Kristen babi? Bentar dulu. Hah? Kau mau penipu kau di bawah kau, di bawah aja kau. Ya, di bawah aja kau botol, ya. Makan babi, udah bentuk babi kalian. Ya. Makanya kau penipu, nggak ada. Aku tahu ayat ini. Jangan kalian tuh spesialis menghujat salah kamar kalian, ya. Yesus menggauli perempuan Samaria. Yesus menggauli perempuan diambil dari hasil perzinahan. Maria Magdalena dicipok-cipoknya kaki Yesus. Biadab. Nabi kalian semuanya cabul. Nabi kalian semuanya pesundal. Nabi kalian itulah surga kalian masuk pesundal. Hah? Di persundal, pemungut cukai, cintailah perempuan sundal seperti Tuhan mencintai orang Israel. Tidak ada hukuman bagi persundal. Hah? Itu Tuhan apa germo, biadab? Hah? Ini Tuhan apa germo? Pesundal diutamakan masuk surga. Tidak ada hukuman bagi persundal. Cintailah perempuan sundal seperti Tuhan mencintai orang Israel. Tuh Tuhan kalian germo. Hah? Kayak lokalisasi isi Bibel kalian. Isi Bibel kalian itu lokalisasi semua, biar tahu kalian. Hah? Tuhan kau keturunan dari hasil zina. Hasil zina lahirlah Yesus. Dari keturunan hasil zina lahirlah Yesus yang menyelamatkan kalian yang kerjanya berzina. Tunjukkan di mana di dalam Bibel, ya, tunjukkan di dalam Bibel tata cara menikah menurut Tuhan kalian. Gak ada. Di mana Tuhan menuntun kalian untuk menikah dengan cara halal? Tuhan kalian gak nikah. Paulus menuntun kalian dengan nikah cara halal. Paulus tidak nikah. Nah, yang diselamatkan siapa? Tuhan lahir dari perbuatan zina, menyelamatkan orang Kristen yang berzina dari nenek moyang mereka sampai sekarang. Nggak ada, karena nggak ada aturan menikah di Tuhan kalian mensahkan berhubungan badan itu secara halal. Nggak ada di dalam Bibel kalian. Kalian anak hasil zina, nenek kalian anak hasil zina, nenek buyut kalian anak hasil zina, orang tua kalian hasil zina, tetangga kalian yang Kristen hasil zina. Karena nggak ada legitimasi Tuhan melegalkan pernikahan kalian. Ada nggak di dalam Bibel? Coba ketik di mana ayat di dalam Bibel Tuhan cara menikah di gereja ditoyor-toyor kepala kalian itu. Maukah kau menerima ini menikah seumur hidup? Maut yang bisa memisahkan. Nggak ada di dalam Bibel kalian dicontohkan menikah seperti itu. Kehidupan kalian itu rata-rata berzina. Sok-sokan nggak boleh bercerai, nggak boleh bercerai. Memang nggak boleh bercerai, tapi boleh berzina. Kan biadab ajaran kalian. Hanya binatanglah yang tidak ada aturan kawin. Hanya binatanglah yang tidak ada aturan berhubungan badan, ya. Berarti Nabi Isa anak hasil zina dong. Oh beda, Nabi Isa keturunannya nggak ada hasil zina. Yang ada anak keturunan hasil zina itu dari Nabi Kristen. Nabi Kristen di dalam Islam nggak ada. Nabinya baik. Tuhan kami memilih Nabi nggak salah. Tapi kalau di Kristen milih Nabi salah. Tuhan kami maha tahu. Tuhan kami itu maha kuasa. Tahu mana yang dipilihnya jadi Nabi. Kalau kalian tidak, Nabi kalian pelaku maksiat, pemabuk, penzina, penterlanjang bulat. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami.
Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.